Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Pada subuh ini kita semua bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Tentu kami ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan kepada rombongan dari FMMB yang dipimpin oleh Bapak Haji Agus Setiawan. Masya Allah, barakallahu fikum. Begitu juga Bapak-Bapak Presidium, Bapak Surya Sidarta, Bapak Selamat Budiarto, Bapak Haji Dude Rahmawan. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Begitu juga bapak-bapak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari berbagai masjid di BSD dan sekitarnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Dari tetangga, alhamdulillah, dari Masjid As-Sabirin, lengkap, Pak Taufik dan tim, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Begitu juga dari masjid-masjid lainnya. Dan tentunya juga yang terhormat pimpinan Insan Sri Madani, yaitu Al-Mukarram Syekh Muhammad Husni sebagai Direktur Kepengasuhan. Begitu juga para pimpinan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan yang kami banggakan jemaah semua, terusus Sivitas Insan Cendekia Madani. Alhamdulillah, senang banget subuh ini karena saya pribadi melihat wajah-wajah antum bersinar. Masya Allah. Ya, bukan karena lampu tapi ya. Sesuai dengan janji Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang memacu dirinya untuk berangkat sholat subuh akan dikaruniai an-nurut tam, cahaya yang paling sempurna. Masya Allah. Jadi kalau wajah-wajah Bapak Ibu hari ini kita bisa melihat luar biasa cerah, auranya sangat kuat, maka mudah-mudahan Bapak Ibu semua berhasil mendapatkan predikat dari apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita semua akan mendapatkan cahaya sempurna nanti di akhirat. Saya sering bilang, kalau cahaya lampu, hanya lampu ini saja yang dinyalakan, di belakang gelap. Ya, yang di belakang saja yang dinyalakan, yang di depan gelap, betul tidak? Tapi kalau an-nurut tam, cahaya sempurna yang Rasul janjikan, saya yakin itu melebihi lampu-lampu yang ada kita saksikan hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas menjalankan semua kewajiban kita dan niat kita pada subuh ini sehingga dicatat oleh Allah sebagai kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tadi oleh yang terhormat Bapak Haji Agus disampaikan kita berada di bulan Rajab. Para ulama, Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu punya kaitan antar satu sama lain. Sehingga yang sering kita dengar bahwa Rajab itu adalah syahrun lizzara, bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahrun li as-saqi, bulan untuk menyiram. Dan Ramadan syahrun lil hasad, bulan untuk memanen.
Kira-kira Bapak Ibu punya analogi lain tidak? Perumpamaan lain antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan? Ada juga Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, beliau mengatakan bahwa perumpamaan 3 bulan itu, Rajab bagaikan angin, Sya'ban bagaikan awan, Ramadan bagaikan hujan. Nah, di sini ada guru-guru sains sangat paham sekali bagaimana proses terjadinya hujan. Pasti menuntut adanya angin, menuntut adanya awan. Para ulama lain juga mengatakan bahwa as-sanatu mithlus syajarah. 1 tahun itu bagaikan pohon. War-Rajab, bulan Rajab itu adalah yaumun litauriqiha, hari di mana pucuk daun tumbuh. Wa Sya'ban yaumun litafri'iha, di mana dahan-dahan tumbuh. Wa Ramadan syahrun qitafiha, bulan untuk memetiknya. Lalu ditanya, siapa yang memetiknya? Wal mu'minuna qutafuha, dan orang-orang beriman yang akan memetik kemuliaan dari bulan Ramadan. Nah, untuk menambah kemuliaan diri kita di hadapan Allah dalam bulan yang mulia ini, maka saya atau kita semua mudah-mudahan pada pagi ini kita akan bahas satu hal yang sangat penting untuk kita bisa biasakan dari bulan Rajab ini agar terbiasa sampai Sya'ban dan kita petik hasilnya di bulan Ramadan. Apa itu? Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW dahulu pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Ini hanya Rasul yang bisa bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi kalau ada hari ini manusia mengaku nabi telah bertemu malaikat, kira-kira gimana itu? Palsu ya? Ya, bukan KW lagi, palsu. Dan tidak hanya satu, banyak banget orang-orang yang mengaku tersebut. Ada yang bertemu dengan ini, itu. Ya Rabb. Nah, Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dan bertanya, "Ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazurana?" Wahai malaikat Jibril, apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku lebih sering dari apa yang biasanya engkau datang kepadaku? Jadi Rasulullah itu ternyata sangat kangen, sangat rindu, menunggu-nunggu wahyu diturunkan kepada beliau. Suatu kali ketika selesai wahyu pertama diturunkan, wahyu sempat terputus. Para ulama berbeda pendapat, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Sehingga Rasulullah menunggu, pergi ke Gua Hiro, menunggu kapan datang lagi wahyu. Sampai-sampai galau hatinya. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril dan mengatakan, engkau benar-benar Rasul ya Muhammad, enggak usah ragu. Tapi sebetulnya bukan itu yang ditunggu oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Ayat Al-Quran. Beliau rindu terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada beliau. Ternyata bukan hanya Rasul, para sahabat di dalam surat At-Taubah ayat 124 dikatakan ketika satu surat turun kepada mereka, mereka saling bertanya kepada satu sama lain, ayyukum zadathu hadhihi imana? Pak Bagja, apakah kamu bertambah keimanannya setelah surat ini turun? Jadi satu sama lain saling bertanya, apakah keimanan kita bertambah setelah ayat ini turun atau tidak? Ternyata para sahabat juga sama seperti itu. Mereka sangat rindu terhadap ayat Al-Quran sehingga mereka saling bertanya, ayyukum zadathu hadhihi imana? Siapa di antara kita yang setelah ayat ini turun iman kita bertambah? Masya Allah. Jadi sampai seperti itunya keimanan mereka. Nah, mudah-mudahan melalui kajian kita ini saya mengingatkan diri saya sendiri, semoga diterima oleh antum semuanya,
Ya mudah-mudahan kita menggali energi positif kembali untuk Al-Quran ini. Nah, tentu kita semua tidak ragu terhadap Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang sangat sempurna. Kalau kita buka mukjizat Al-Quran, itu bisa ditinjau dari aspek apa saja Pak Bu? Dari aspek bahasa bisa tidak? Dari aspek isi bisa tidak? Dari aspek apa lagi? Asyifa, pengobatan, bisa tidak? Masya Allah. Jadi kemuliaan-kemuliaan Al-Quran itu banyak ditinjau dari berbagai aspek bisa kita raih. Nah, kali ini saya memilih satu i'jaz, satu mukjizat yang simple, sering kita baca dan mudah-mudahan memberikan energi positif kepada kita untuk memperdalam Al-Quranul Karim di bulan yang mulia ini. Yaitu Al-Quranul Karim terdiri dari berapa surat Bapak Ibu? 114. Berapa ayat? 6.236 ayat. Nah, ternyata dari 114 surat yang ada surat-surat yang dibuka dengan huruf-huruf yang menyendiri. Betul tidak? Tuh. Kepada jemaah Sabirin ini masih hangat karena kita masih membahas surat Nun ya, Al-Qalam. Jadi banyak sekali surat-surat Al-Quran yang dibuka dengan huruf-huruf yang tidak bermakna. Masjidun terdiri dari huruf apa saja? Mim, sin, jim, dal. Menjadi satu kata. Tapi kalau Nun, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, apakah punya makna? Kita coba breakdown. Ternyata para ulama banyak sekali yang sudah mengkaji pembuka surat dalam Al-Quran yang satu tipe dengan tadi yang kita sebutkan, itu ternyata tidak asal. Bapak Ibu percaya tidak? Nun, Yasin, Toha dan lain-lain itu asal. Ngacak, seenak-enaknya Allah. Apakah begitu? Tidak ya? Ternyata para ilmuwan atau para ulama ulumul Quran itu mereka sudah mengkaji dan ternyata banyak sekali keteraturan. Kita misalnya kita breakdown dulu surat-surat yang dibuka dengan huruful muqatta'ah istilahnya. Kenapa muqatta'ah? Karena berasal dari taqatta'a yataqatta'u, terpotong. Jadi huruful muqatta'ah itu berarti huruf-huruf yang terpotong. Tidak utuh menjadi satu kata, tapi satu huruf, dua huruf, 3 sampai 5 huruf. Coba Bapak Ibu, saya yakin semuanya adalah ahlul Quran. Kita urut dari pembuka surat yang terdiri dari satu huruf. Ada apa saja kira-kira? Shad. Setuju semua? Betul? Betul. Shad. Terus? Qaf. Masya Allah. Diborong sama Ustadz Agung semua. Beliau guru keislaman. SD pasti sudah khatam. What? Oh maksudnya. Siap. Mana sezonal ya? Baik. Selain itu, apakah masih ada lagi? Nun. Masya Allah. Ada lagi? Cukup? Oke, nanti dulu ya. Kalau masih ada ide, pendapat, kita lanjut nanti. Yang dimulai dengan 2 huruf. Masya Allah. Yasin. Terus?
Toha. Terus? Ha mim. Terus? Ayo, siapa? Yasin, Toha, Ha mim. Apa lagi? Ada satu lagi. Sama-sama dimulai dengan to. To, sin. Masya Allah. Baik. Ha mim, ternyata di antara ini semua, ha mim disebutkan sebanyak 6 kali. Kecuali ha mim ain sin qaf. Nanti kita urut di yang 5 huruf. Oke, sudah cukup ya? 3 huruf. Alif lam mim. Kemudian alif lam ra. Kemudian oke, itu nanti kita gabungkan ke yang bawah. To sin mim. Oke, ada lagi? Menurut para ulama, alif lam mim disebutkan 6 surat. Alif lam ra disebutkan 5 surat, to sin mim disebutkan 2 surat. Baik, yang disebutkan 4 huruf. Alif lam mim ra, Masya Allah. Surat apa alif lam mim ra? Ar-Ra'd ya. Kemudian ada lagi? Alif lam mim shad, Masya Allah. Ada lagi tidak? Oke, nah kita akan masuk ke yang 5. Sudah tidak sabar rupanya Bapak Ibu. Iya. Padahal baru jam 5 lebih 36 nih. Masya Allah. 5 huruf apa saja? Kaf, ha, ya, ain, shad. Ada lagi? Yang tadi yang sering disebutkan. Ha, mim, ain, sin, qaf. Makanya ada juga yang menggabungkan di sini jadi 7. Tapi misalnya kita pisahkan supaya kita lebih pahami. Begitu. Nah, menurut para ulama, jumlah surat yang dibuka dengan huruful muqatta'ah ini semua berjumlah 29 surat. Totalnya lah langsung ya. Jumlahnya adalah 29 surat. Pertanyaannya, tadi semua surat dalam Al-Quran ada berapa jumlahnya? 114. Berarti 29 per 114, berapa persen? 25,45 gitu ya, 25%. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah 25% ini jumlah yang sedikit atau yang banyak? Seperempatnya ini, ya, seperempatnya. Ternyata kalau kita buka kembali dalam ulumul Quran, surat-surat yang dibuka dengan kategori huruful muqatta'ah yang 25% ini, ternyata tidak ada klasifikasi lain yang melebihi jumlah ini. Yang lain-lain misalnya menggunakan huruful qasam. Huruful qasam itu sumpah. Contohnya apa? Wadduha. Lagi? Wal asr. Apa lagi? Wal fajr. Apa lagi? Wasyams. Wal lail. Bukan hanya tentang angkasa raya demi matahari, bulan dan lain-lain, tapi juga berbicara dengan demi kuda perang yang berlari terengah-engah. Surat apa itu? Wal 'adiyati dhabha. Nah, ada juga klasifikasi surat yang dibuka dengan huruful qasam. Tapi ternyata setelah dihitung hanya berkisar kurang lebih 16%. Jadi menurut para ulama, surat Al-Quran yang dibuka dengan huruful muqatta'ah yang berjumlah 25% ini adalah klasifikasi terbanyak.
Bayangkan, menurut para ulama, hikmah dari surat ini dibuka dengan huruf-huruf seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menantang kita semua. Siapa di antara kita kalau masih ragu terhadap Al-Qur'an, datangkan Al-Qur'an yang semisal dengan ini. Bahasa Arab dipakai sehari-hari, tapi tidak ada yang mampu menyaingi Al-Qur'anul Karim. Bahkan di sini yang disertakan dalam pembuka surat ini Allah hanya memberikan huruf-huruf. Bayangkan, hadirin rahimakumullah, Allah hanya memberikan huruf-huruf saja dan memancing kita. Kalau kita masih ragu, datangkan ayat-ayat yang semisal dengan Al-Quran. Dalam ayat-ayat yang lain, memang Allah menantang kita untuk membuat surat semisal Al-Quran. Tapi ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala hanya mengucapkan Toha, bahkan hanya mengucapkan Nun. Itu menjadi tantangan untuk kita, untuk manusia-manusia yang ragu terhadap Al-Quran. Kalau masih ragu bahwa Al-Quran bukan kalamullah, maka datangkan ayat-ayat semisal Al-Quran. Aku kasih huruf-huruf tertentu. Masya Allah. Dan ternyata kalau kita telaah lagi, huruf-huruf ini Allah gunakan bukan asal. Baik, kita akan breakdown kembali. Ini saya hapus ya. Coba kita akan breakdown pembuka surat yang terdiri dari 1 huruf sampai 5 huruf tadi. Itu kita breakdown terhadap huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tanpa hamzah ada berapa jumlahnya? Kalau tanpa hamzah ada 28. Oke, yuk kita urut satu persatu. Apa saja? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, terus dal, zal. Pinter, Masya Allah, luar biasa. Baik, lanjut. Setelah dal apa? Ra, zai, sin, shin, sad, dod, to, zo, ain, ghin. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ghin, kemudian fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Hore. Anak-anak kita kalau sudah pintar dan bisa mengeja huruf hijaiyah, bangga. Kita harus apresiasi. Baik, nah kita coba lihat huruf-huruf yang digunakan dalam pembuka surat yang tadi kita urut dari yang 1 huruf sampai 5 huruf. Coba kita lihat di mana saja adanya. Baik, satu-satu. Alif digunakan tidak? Contohnya? Baik. Ba digunakan tidak? Tidak. Ta? Tidak. Tha? Tidak. Jim? Ada tidak? Halo? Tidak. Yakin? Ha? Ada. Contohnya? Ha, mim. Kho ada tidak? Tidak. Dal? Tidak. Dha? Tidak. Oke. Berarti di baris ini kita hitung yang digunakan dalam huruful muqatta'ah ada berapa? Ada 2 dan yang tidak ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, oke? Kita loncat ke baris yang ketiga dulu sebelum yang kedua. Baik, fa digunakan tidak? Tidak. Qaf? Dan contohnya? Qaf. Ain sin qaf. Kaf?
Contohnya kaf, ha ya ain sad. Lam. Oke, mim. Ya, nun digunakan. Waw. Ada tidak? Tidak. Ha. Ada. Ya. Oke. Berapa yang digunakan, berapa yang tidak? Yang digunakan 7, yang tidak 2. Baik. Yang pertengahan, ra digunakan tidak? Contohnya alif lam ra. Zai tidak. Sin ada. Shin tidak. Sad ada. Dha tidak. Ta ada. Za tidak. Ain ya. Di baris kedua ternyata tipenya adalah yang tidak menggunakan titik digunakan sebagai pembuka surat dalam Al-Quran, dan yang menggunakan titik tidak digunakan. Ada 5 dari dan yang tidak juga 5. Coba dari pemetaan ini kita bisa lihat, oh unik banget. Dari huruf hijaiyah kalau bisa dilihat di baris pertama 2 yang digunakan, 7 yang tidak. Di baris ketiga sebaliknya, 7 yang digunakan, 2 yang tidak. Dan di baris kedua ternyata polanya, pathway-nya adalah huruf yang tidak menggunakan titik digunakan semua, dan huruf yang menggunakan titik tidak digunakan semua. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Apakah ini ngasal? Masya Allah. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menempatkan dan menyusun huruf-huruful muqatta'ah itu benar-benar memiliki rumus tertentu. Memang para mufassir hari ini terbagi 2. Ada mufassir yang menyatakan bahwa huruful muqatta'ah tadi itu adalah singkatan. Misalnya alif lam mim, singkatan dari Allah, malaikah, lamnya, mimnya apa? Muhammad. Gitu. Tapi jumhurul mufassirin, jumhur ulama mengatakan bahwa wallahu a'lam. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, huruful muqatta'ah yang 29 surat itu atau 25% itu hadir di tengah-tengah kita untuk membuktikan bahwa itu adalah kalamullah. Allah ternyata hanya menantang kita dengan huruf nun. Apakah ada di antara kita yang bisa menyainginya? Allahu Akbar. Jangankan satu surat, ya, dengan satu huruf saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita. Bahasa Arab itu yang kamu gunakan sehari-hari, coy. Ya. Untuk orang-orang Arab maksudnya. Orang Arab pun mereka berbahasa Arab tidak bahasa Arab fusha. Bahasa Arab Libya dengan Saudi berbeda sehari-harinya. Ya, apalagi memahami Al-Quran. Mereka juga jangan disangka jago-jago, keren-keren tafsirnya. Enggak juga. Nah, jadi kita punya kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Al-Quran benar-benar membuktikan bahwa ini adalah kalamullah. Kalau bagi para asatidzah yang mengajar Al-Quran, misalnya dalam makharijul huruf atau tahsin, sifat-sifat huruf, coba antum teliti, menurut para ulama, setiap jenis sifat huruf, ada jahar, ismam, apalagi jenis-jenisnya, itu selalu setengahnya disebutkan huruf-huruf yang digunakan dalam huruful muqatta'ah, dan ada setengahnya huruf-huruf yang tidak. Jadi ternyata itu bukan kebetulan. Ya Pak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi semua ini, konsep ini, hari ini sudah ada di tangan kita, Bapak Ibu semuanya. Sehingga wajar kalau dahulu Rasulullah SAW ketika menjumpai
ayat surat Al-Maidah ayat 118 yang berbunyi in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dari ayat 16, 17, 18 itu bercerita tentang bagaimana Nabi Isa ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa diwafatkan. Setelah diwafatkan, Nabi Isa khawatir bagaimana nasib umatnya setelah beliau wafat, setelah beliau tiada, setelah beliau diangkat. Di antara kalimatnya adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum ya Allah, kalau engkau mengadab kaum mereka, fa innahum ibaduk, mereka itu adalah hambamu ya Allah. Jadi setiap nabi dan rasul itu sangat rindu dan sayang dan peduli terhadap umatnya. Mereka sangat khawatir bagaimana apa yang akan terjadi sepeninggal mereka. Ternyata ketika Rasul membaca surat itu, membaca ayat itu, beliau nangis. Bahkan jenggotnya sampai basah. Beliau ingat siapa Bapak Ibu? Umat itu siapa yang dimaksud? Halo? Kita. Rasul mengingat saya, Rasul mengingat antum dan mengingat kita semua. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Rasul mengingat kita, ya Rabb, kalau engkau mengadab mereka, mereka itu hambamu ya Rabb. Lalu ayat selanjutnya dalam satu ayat tersebut, jika engkau mengampuni maka innaka antal azizul hakim. Jadi beliau ini berharap Allah ini mengampuni umatnya. Masya Allah. Beliau menangis. Dan pertanyaannya, menangis bukan untuk istrinya saja, bukan untuk anaknya saja, tapi untuk seluruh umatnya, yaitu kita, saya dan antum semua. Bagaimana dengan Abu Bakar? Tadi Rasulullah, Abu Bakar bagaimana sih sikapnya terhadap Al-Quran? Dalam riwayat Abu Bakar dikenal sebagai rojulan asifan. Asifan dari bahasa Arab ke Indonesia jadi Asep. Ada Pak Asep di sini? Mana Pak Asep? Suaranya nggak terdengar nih. Biasanya suaranya terdengar. Oh, ada juga Pak Asep, betul. Ada Pak Asep, guru SMA. Masya Allah. Rojulan asifan. Abu Bakar dikenal rojulan asifan. Apakah itu rojulan asifan? Adalah seseorang yang gampang nangis kalau ngaji. Itu adalah rojulan asifan. Itu juga yang diharapkan untuk Ustadz Asep dan lain-lain. Jadi rojulan asifan adalah laki-laki atau seseorang yang gampang nangis, gampang tersentuh ketika membaca Al-Quran. Sehingga ketika Rasul sakit di akhir hayatnya, ketika Rasul minta kepada Aisyah, perintahkan Abu Bakar ayahmu untuk mengimami sholat. Apa komentar Aisyah? Ya Rasul, apa engkau yakin? Inna abi rajulan asifan. Ayahku ini adalah orang yang sangat lembut hatinya, kalau ngaji pasti nangis. Bagaimana mungkin dia mengimami, lalu ketika mengimami penuh dengan tangisan. Masya Allah. Itu Abu Bakar. Bagaimana dengan Umar? Umar sebelum masuk Islam, hewan buruannya itu adalah singa padang pasir. Bapak-bapak, hewan buruannya apa kira-kira? Cicak pun nggak dapat. Ya, udah pakai racun, udah pakai apa, nggak dapat. Apa? Mancing, bapak-bapak ngancing? Nah, suka dapat apa? Yang paling gede, pernah dapat ikan paus? Umar bin Al-Khattab kalau berburu, beliau berburu singa padang pasir. Masya Allah. Selesai dia berburu dengan tombaknya, pedangnya, panahnya dan lain-lain, dia angkat singa itu di pundaknya. Bayangkan kira-kira orangnya segede apa itu? Ya? Ya, luar biasa. Jadi setelah dia selesai berburu, singanya yang dia dapat, dia simpan di pundaknya untuk dibawa ke rumah.
Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sosok Umar bin Al-Khattab. Sebelum masuk Islam beliau menyiksa orang yang masuk Islam dari pagi sampai malam. Kemudian malam hari dia bilang, saya bukan berhenti menyiksa kamu, saya cuma capek doang, besok saya lanjutin. Itu Umar. Tapi lihatlah, ketika dia di puncak amarahnya, kemudian dia berencana membunuh Rasulullah, kemudian dia bertemu keluarganya, kemudian dihadirkan di hadapannya cuma 2 huruf saja. Apa itu? Toha. Allahu Akbar. Toha. Ayat 1 sampai ayat ke-7. Ada yang bilang sampai belasan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Umar khusyuk membaca awal surat itu, dibuka dengan Toha. Apa ini Toha? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan untuk menyusahkanmu. Wahai Umar, engkau selama ini menyiksa orang Islam yang mengaji, yang membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran bukanlah untuk menyusahkanmu. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus sampai ayat ke-7. Apa kondisinya? Apakah Umar biasa-biasa saja? Atau tambah marah? Bagaimana kondisinya? Kita kenal dalam sirah. Ternyata Umar tumbang. Hatinya rontok. Padahal Umar adalah sosok yang gagah berani, tapi disentuh dengan 2 huruf saja, Toha, dilanjutkan dengan ayat-ayat setelahnya, ternyata tumbang, rontok seketika. Itulah Al-Quran ketika sudah menemui hati-hati yang cinta terhadap Al-Quran. Ketika beliau masuk Islam, setelah bersyahadat, berkumpul dengan Rasul, ketika dakwah sembunyi-sembunyi, dia langsung bilang sama Rasul, ya Rasul, bukankah ajaran ini adalah ajaran yang benar? Rasul jawab, ya. Bukankah orang-orang kafir Quraisy ini salah? Rasul jawab, ya. Apa kata beliau? Lalu ngapain kita sembunyi-sembunyi? Lihat, orang lain sembunyi-sembunyi, dia komplain, ngapain kita sembunyi-sembunyi? Akhirnya dia keluar dan mengumumkan di depan Ka'bah. Kemudian beliau bertanya kepada kaum muslimin, siapa di antara kalian yang paling memusuhi Islam selain aku dulu? Lalu kaum muslimin menjawab, Abu Jahal. Tanpa pikir panjang dia langsung pergi ke rumah Abu Jahal. Dia ketok pintunya dan dia dibuka pintunya oleh Abu Jahal. Abu Jahal senang. Wah, Umar, mau memeluk Umar. Tapi apa yang terjadi? Umar bilang, stop. Sorry tunggu dulu, sebentar. Loh, apa maksudnya? Kok nggak biasa? Umar bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaget langsung Abu Jahal. Padahal sebelumnya dia kompak berdua sama Abu Jahal menyiksa kaum muslimin yang masuk Islam. Ternyata tiba-tiba dia sudah masuk Islam. Lalu Umar bertanya kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, siapa manusia orang Quraisy yang suka ngegosip? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Kira-kira untuk apa nih? Kenapa Umar nyari orang yang jago ngegosip di kalangan kafir Quraisy? Untuk apa kira-kira? Nah, orang lain mah sembunyi-sembunyi, ini malah mau ngumumin. Siapa? Disebutlah Jamil bin Muammir. Apa yang terjadi? Kebetulan dia di sekitar Ka'bah, dia datangi. Hei Jamil, dengerin pakai telinga kamu dengan jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung seketika Jamil bin Muammir menjalankan tugasnya. Langsung viral. Masya Allah, seantero jagat raya bahwa Umar masuk Islam. Ketika mau hijrah ke Madinah, semua orang sembunyi-sembunyi. Ada yang hijrah jam 12 malam, dini hari.
Ada yang enggak menandakan dia mau hijrah, tidak bawa apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dia pakai baju perang, dia angkat senjata perang, dia keliling tawaf, lalu kemudian dia berteriak, "Hei kalian, siapa yang mau istrinya menjadi janda? Siapa yang mau anaknya menjadi yatim? Saya tantang kalian semua di sini." Masya Allah. Coba lihat. Yang lain sembunyi-sembunyi, dia menantang. Apa yang terjadi? Ditibukin oleh orang-orang kafir Quraisy dari pagi sampai malam, nggak selesai. Malah mereka yang capek. Itulah Umar bin Al-Khattab. Tapi ketika Umar menemui ayat dalam surat At-Tur ayat 7, "Inna adzaba rabbika lawaqi'." Sesungguhnya azab Allah itu benar-benar nyata. Apa yang terjadi? Nangis. Ketika dia membaca Al-Quran, sesungguhnya azab Allah itu nyata, beliau nangis. Ketika menemui ayat Asy-Syura ayat 7, "Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Manusia dibedakan kepada dua nantinya. Ada kelompok yang masuk surga, ada kelompok yang masuk neraka. Umar nangis. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, aku masuk kelompok yang mana nanti?" Bayangkan, orang yang gagah berani disentuh dengan ayat fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, dia bertanya kepada hatinya, "Aina anta ya Umar?" Di mana posisimu nanti wahai Umar? Padahal Umar itu dijamin masuk surga oleh siapa? Oleh Rasul. Umar ini termasuk sahabat Rasul yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tapi dia masih bertanya kepada dirinya dan nangis ketika membaca ayat itu. Ketika Rasul wafat, Umar marah, "Hei masyarakat, siapa yang berani bilang Muhammad wafat, aku akan bunuh." Beliau tidak percaya Rasul wafat. Lalu Abu Bakar menyadarkan, "Man kana ya'budu Muhammad fa innahu qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad Rasulullah SAW, maka beliau telah wafat. "Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, maka dialah pemilik kehidupan dan kematian. Lalu kemudian Abu Bakar membacakan surat Ali Imran ayat 144. "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad itu hanya sebagai rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Ada juga rasul-rasul yang sudah lebih dulu. Afa immata au qutila, kalau mereka wafat atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, Allah bertanya kepada kita, apakah kalian akan murtad? Seketika itu apa yang terjadi? Umar merasa ayat itu baru diturunkan kepadanya, dia pun langsung tersungkur. Seolah-olah dia merasa ayat itu baru diturunkan kepadanya. Itu Umar betul. Kita lanjut kepada Utsman. Lanjut tidak? Atau udah mau pulang? Utsman ibn Affan wafat atau syahid di atas Al-Quranul Karim. Bahkan menurut riwayat darahnya, Utsman syahid, dibunuh. Darahnya menciprat ke ayat surat Al-Baqarah ayat 137 dalam kata fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah, maka Allah yang akan mencukupkan azabnya kepada orang yang membunuh Utsman ibn Affan. Sampai sekarang pembunuh Utsman tidak ada yang tahu. Makanya inilah yang menjadi titik tolak permusuhan antara satu dengan yang lainnya, kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Ali bin Abi Thalib yang diamanahi tugas menjadi khalifah dituntut untuk membalas Utsman. Begitu juga Muawiyah, dan terjadilah kesalahpahaman. Khalid bin Walid. Siapa itu Khalid bin Walid, Bapak Ibu? Ada yang kenal tidak?
Ada yang kenal? Ya, Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah al-Maslul. Pedang Allah yang terhunus. Karena apa? Karena setiap beliau menjadi panglima, maka peperangan selalu dimenangkan oleh Khalid bin Al-Walid. Suatu kali dia datang ke kemahnya, dia pegang Al-Quran, dia kecup Al-Quran, dia peluk Al-Quran, dan dia ucapkan kepada Al-Quran sambil menangis, mohon maaf, aku disibukkan dengan jihad, sehingga aku jarang membacamu ya Al-Quran. Masya Allah, Khalid bin Walid merenungi dirinya, memiliki kesalahan, meninggalkan Al-Quran karena sibuk dengan jihad. Bagaimana dengan saya? Sibuk dengan gadget, scroll ini, scroll itu, dan lain-lain. Mudah-mudahan tidak dengan antum semua. Baik IG, TikTok, Facebook. Kalau kata sahabat saya yang generasi Zbot, Friendster katanya. Bayangkan, Khalid bin Al-Walid menangis menitikan air mata, memeluk Al-Quran, mengecup Al-Quran, karena dia merasa tidak sering membaca Al-Quran karena jihad. Jadi kalau saya merefleksi diri saya pribadi, ternyata jauh banget sama saya. Saya bukan dalam rangka jihad. Masya Allah. Itu Khalid bin Al-Walid. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain, Bapak Ibu semua. Kalau kita kaji satu persatu, ternyata begitulah kedekatan mereka terhadap Al-Quran. Ada hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran akan menemui sahabatnya di hari akhir nanti. Karrajulus syahib. Saya tulis di sini. Al-Quran akan menemui sahabatnya karrajulus syahib. Asyahib berasal dari kata syahuba yashhubu syuhuban, yang berarti taghayyir al-laun ilal bayad, perubahan warna kulit menjadi putih, bisa babi hammin au ta'ab, karena capek atau galau, pucat sederhananya. Bapak Ibu pernah nggak pucat mukanya? Pernah ya? Misalnya ketika kita apa? Tanggal 24. Ketika kita sakit, ya? Ketika kita sakit, ketika kita galau, ya? Ibu-ibu pucat biasanya ketika apa, Bu? Sudah? Ternyata asyahib adalah seseorang yang pucat mukanya, layu matanya, lusuh badannya. Ternyata Rasulullah menggunakan kata itu untuk Al-Quran yang akan menemui orang-orang nanti di akhirat. Lalu Al-Quran, orang yang layu lusuh ini akan bertanya kepada manusia, hal ta'rifuni, kenal gak sama gue? Ma'arifuka, aku tidak mengenalmu. Apa kata Al-Quran? Ana sahibuka Al-Quran. Masya Allah. Siapa kira-kira yang akan didatangi oleh Al-Quran? Ana sahibuka Al-Quran. Baik, siap. Baik. Ternyata nanti di akhirat Al-Quran yang sering kita baca akan menjelma menjadi seorang yang kurus, lusuh, layu, pucat. Lalu kemudian menemui manusia yang sering membacanya dan mengatakan, Ana sahibuka Al-Quran.
Saya sahabatmu. Kalau kata anak zaman sekarang, gue bestimu, gue circlemu loh. Masa lupa sih? Ana sahibuka Al-Quran. Alladzi azma'tuka fil hawajir wa ashartu lailak. Yang aku membuatmu sering begadang. Nah ini dia, ada dua hal yang disebutkan dalam hadis itu. Azma'tuka fil hawajir, yang aku membuatmu terkadang kehausan karena sering baca Al-Quran. Wa ashartu lailak, dan membuatmu begadang. Itu dua indikatornya ternyata. Orang-orang yang akan disapa oleh Al-Quran di akhirat dengan diucapkan ana sahibuka Al-Quran, di antara indikatornya ada dua. Yang pertama, orang yang sering kerongkongannya kekeringan karena sering membaca Al-Quran, dan orang yang sering begadang karena Al-Quranul Karim. Masya Allah, tadi malam bukan untuk apa-apa, bukan untuk takabur apa-apa, jam 11, setengah 12 saya masih melihat misalnya Pak Darmin masih membaca Al-Quran. Masya Allah. Di saat yang lain dengan kesibukannya beliau masih terus membaca Al-Quran. Orang-orang yang akan disapa oleh Al-Quran, ana sahibuka Al-Quran, adalah orang-orang yang lusuh kehidupannya karena mengorbankan waktunya untuk Al-Quranul Karim. Wa inna kulla tajirin min warai tijaratihi, sesungguhnya setiap pedagang, dalam hadis ini dikatakan setiap pedagang berada di belakang dagangannya, ya, sibuk dengan dunianya. Wa antal yauma, kata Al-Quran, dan engkau sekarang berada di belakang semua dagangan. Allahu Akbar. Yaitu di belakang Al-Quranul Karim. Maka dia akan diberikan kerajaan al-mulk biyamini wal khulda bishimali wa yudau fi ra'sihi tajul waqar. Selain diberikan kerajaan di tangan kanan, keabadian di tangan kiri, diberikan mahkota. Lalu kemudian diberikan juga perhiasan untuk kedua orang tuanya, wa yuksa walida. Nanti kedua orang tuanya bertanya, bima kusina hadhihi, ya Allah, kenapa engkau berikan perhiasan ini kepada kami? Bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Itu karena anakmu sudah dihiasi dengan hiasan Al-Quranul Karim. Siapa yang tidak ingin seperti itu Bapak Ibu? Angkat tangan kanan, lalu angkat tangan kiri. Masya Allah. Siap. Dagu Pak, dagu katanya. Baik. Ini tadi malam Pak, ada kajian seperti itu kita. Ya. Ya, siapa yang tidak ingin? Pasti semuanya pengen. Pengen semuanya. Pengen cuma pengen doang, ngelakuinya susah. Ya. Jadi ternyata dalam hadis seperti itu tidak ada kerugian apapun yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Jadi bulan ini, bulan yang mulia, bulan Rajab, akan segera berakhir. Kita berada di 10 hari terakhir bulan Rajab. Kemudian masuk Sya'ban. Kemudian masuk Ramadan, penentuan apakah kita benar-benar bisa memperbanyak tilawatul Quran. Makanya para sahabat membiasakan dari bulan Rajab. Karena kalau tiba-tiba biasanya kaget, biasanya jet lag. Betul tidak? Ya. Makanya ada lagu tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Anak-anak nyelewengin, padahal aslinya apa? Ya, anak-anak kita bernyanyi seperti itu karena kaget. Orang-orang yang tidak persiapan dari bulan Rajab, begitu masuk tarawih, misalnya tanggal 18 ya kalau Muhammadiyah, ya nanti 18 Februari, itu kaget. Tapi orang-orang yang sudah bersiap dari bulan Rajab, Masya Allah, matanya sudah mulai layu, wajahnya sudah mulai pucat, badannya sudah mulai kurus. Karena apa? Al-Quran. Dan Al-Quran yang asyahib ini, yang kurus ini akan menemui kita semuanya nanti di akhirat.
Ditutup oleh surat Al-Baqarah ayat 38, Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga ke bumi, Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kalau datang dariku petunjuk, maka ikutilah petunjukku. Hudan, fala khaufun, maka niscaya kalau engkau mengikuti petunjukku tidak akan ada rasa takut, walahum yahzanun, tidak akan juga bersedih. Jadi ini sebetulnya kabar bahagia untuk kita. Kalau kita berkomitmen untuk menjadikan Al-Quran tidak hanya kita baca, tidak berhenti pada bacaan, tapi kita telaah maknanya, kita tadabburi maknanya, kita implementasikan nilai-nilainya, maka tidak akan pernah kita merasakan galau, tidak akan pernah kita merasakan sedih, tidak akan pernah kita merasakan apapun penyakit-penyakit hati yang biasanya datang kepada kita semuanya. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi Al-Quranul Karim adalah sebaik-baiknya petunjuk. Hasan Al-Basri, Fudail ibni Iyad, dulu di masa mereka banyak orang-orang hanya berhenti sampai membaca Al-Quran. Ternyata zaman dulu sudah seperti itu. Dan mereka berdua mengatakan, padahal Al-Quran bukan hanya diturunkan untuk dibaca. Betul bahwa Rasul bilang, aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu kemuliaan untuk yang membaca. Tapi ternyata kita tidak boleh berhenti sampai di level membaca. Maka mari kita tingkatkan untuk mentadabburinya. Buka terjemahnya, buka tafsirnya. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Maka nanti pada akhir kiamat, di saat keringat manusia sampai ada yang di mata kaki, ada di antara manusia yang keringatnya sampai lutut, ada di antara mereka yang keringatnya sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang bahkan sampai tenggelam dengan teringatnya. Orang-orang yang memiliki sahabat besti dengan Al-Quran, dia akan berbahagia dan akan dibersamai oleh Al-Quran dan akan dilindungi dari semua keburukan-keburukan yang ada pada hari itu. Dalam kesempatan ini saya hanya mengingatkan diri saya pribadi, ya mudah-mudahan bisa berkenan untuk mengingatkan antum semua bahwa bulan yang mulia ini jangan sampai disia-siakan. Bulan persiapan menuju Ramadan ini jangan sampai disia-siakan. Terlalu mewah, terlalu istimewa kalau kita sia-siakan. Maka dari itu hiasi hari-hari kita dengan banyak tilawatul Quran, lalu kemudian kita tadabburi maknanya, kita amalkan nilai-nilainya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan senantiasa dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.